Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Jemaah sekalian, kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad dari bab yang ke-269 dengan hadis 594. Ya Pak ya? Ya. Bab ini adalah bab yang oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala diberi judul bab qabulil hadiyah, menerima hadiah. Perlu diketahui bahwa di dalam fikih Islam itu, dan juga berdasarkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadiah pemberian semata. Kalau kita sering sebutkan ada cenderamata, begitu juga hadiah ini berbeda dengan sedekah. Kalau sedekah dan zakat itu kan ada mustahiknya Pak ya. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum, dan seterusnya. 8 asnaf yang disebutkan dalam ayat surat At-Taubah. Kalau hadiah, tidak mesti orang kaya yang menghadiahkan, dan boleh tidak mesti orang yang berstatus 8 asnaf tadi itu yang menerima. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya boleh menerima hadiah, tapi tidak boleh menerima zakat. Itu bedanya antara zakat dan hadiah. Hadiah ini lebih luas jangkauannya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, tahadu, saling memberi hadiahlah kalian. Tahabu, niscaya kalian akan saling mencintai. Ya, jadi begini. Ini adalah tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diamalkan oleh beliau dan para sahabat. Beliau juga menerima hadiah. Cuma kalau ini merupakan anjuran dan disyariatkannya saling menghadiahi ini, jangan diarahkan kepada hal-hal yang tidak baik. Karena di dalam usul fikih itu ada pembahasan yang disebut dengan saddud dzari'ah. Saddud dzari'ah itu maksudnya menutup segala jalan yang mengarah kepada dosa atau keburukan. Terkadang sesuatu hal itu baik, tapi arahnya tidak baik. Contohnya, saling memberi hadiah itu bisa mengarah kepada sogokan. Paham ya? Dan ini antum perlu waspadai dalam bidang pendidikan sekarang. Banyak keluhan dari orang tua murid sampai di sekolah-sekolah Islam ada yang seperti ini. Ada. Contohnya apa? Di akhir semester atau di penaikan kelas itu ada orang, apakah dia dianggap anggota apa sih persatuan wali murid itu namanya? Ya. Atau korlasnya, koordinator kelas yang menghimpun antara guru dan wali murid. Itu
kalau sudah menjelang penaikan kelas kemana-mana tuh men-share, ibu ini dibelikan cincin sekian gram, bapak ini dibelikan ini dan itu. Nah, ini bisa mengarah kepada keburukan. Pertama, memaksakan orang yang tidak mampu pun diwajibkan untuk ikut. Begitu juga ini bisa mengarah kepada kejahatan pendidikan, di mana seorang guru dia akan canggung untuk memberikan nilai sedikit kepada siswa yang pada dasarnya bermain-main atau tidak berhak atas poin tersebut. Ini kerusakan dalam pendidikan, dan terjadi banyak keluhan yang sampai kepada saya. Karena itu akan merusak kipas angin lah, kulkas lah, cincin emas lah, akan merusak citra ini pendidikan. Dan ini harus diantisipasi. Sampai di yayasan-yayasan Islam ada yang begini, aneh. Supaya ada yang namanya saddud dzari'ah, menutup segala jalan atau provokasi setan untuk menggunakan sesuatu yang dasarnya disyariatkan tapi mengarah kepada keburukan. Itu contoh juga, seseorang sudah melamar dan sudah diterima lamarannya, tapi masih suka datang berdua-duaan dengan orang yang dia lamar. Kan belum halal kan? Memang disyariatkan untuk memandang wanita yang ingin kita lamar, yang ingin kita peristrikan, supaya diketahui, oh tingginya segini, warna kulitnya begini, dan seterusnya, sehingga kita tertarik untuk melamarnya. Tapi melebihi daripada apa? Melakukan suatu tindakan yang melebihi daripada kapasitas disyariatkannya itu, dan mengarah kepada perbuatan haram, berdua-duaan lah, berjabatan tangan lah, bersentuhan lah. Kan tidak boleh bersentuhan dengan wanita yang masih status haram bagi kita. Ini yang terkadang kebablasannya. Makanya ada bab di dalam usul fikih itu, saddud dzari'ah namanya. Perasaan kasihan kepada orang-orang yang berpenampilan susah hidupnya, sehingga dia kesana kemari di perempatan atau dari pintu ke pintu minta-minta, padahal dia sebenarnya adalah orang yang kuat bekerja, cuma malas. Dia keenakan untuk ini menjadi pengemis. Nah, kita yang Allah berikan kelebihan rizki, jangan semudah itu memberikan orang yang melakukan pengemisan seperti itu. Karena bahayanya, pertama, pembiasaan dalam ketidakbaikan. Lihat, memang bersedekah itu, memberikan bantuan kepada orang yang butuh adalah kebaikan. Ya, kebaikan yang seperti ini jangan dipakai untuk keburukan. Membiasakan orang tidak cari pekerjaan atau tidak mau bekerja. Keenakan ini apa? Keenakan menjadi pengemis. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kemungkinan banyak orang yang di mata kita itu sebenarnya orang ini orang kaya, padahal dia orang miskin. Sehingga kemiskinannya itu tidak mendapatkan perhatian karena orang-orang yang pengemis itu sudah mengambil banyak ini. Sudah banyak mengambil apa? Bagian dari orang-orang yang mendapatkan, dikaruniai oleh Allah dengan kelebihan harta. Karena yang ini berpenampilan apa? Berpenampilan orang miskin, kesana kemari meminta-minta, orang kasihan kasih. Jadi ini jadi mata pencaharian, mengemis. Nah, ini harus diwaspadai seperti ini. Waspadai supaya tepat sedekah kita itu betul-betul tepat kepada orang yang memang berhak menerimanya. Jangan sampai kita berikan kepada orang yang tidak berhak, sementara yang berhak menerimanya itu tidak dapat apa-apa. Ini banyak sekali seperti ini.
kepenantian zakat, kepenantian kurban, daging kurban dan lain-lain, itu harus mewaspadai sifat-sifat yang seperti ini. Nah, pertanyaannya sekarang, dalam fenomena dakwah, orang berceramah, khutbah Jumat, muadzin dan imam itu mendapatkan ya Pak ya? Ya, antum tanya di masjid-masjid. Ana yang khatib di berbagai masjid, setiap kali turun itu pulang ada aja ini, termasuk di sini. Apa hukumnya ini? Dan apa namanya itu? Ya, juala ya. Dia bukan gaji. Dia bukan gaji. Dia ini artinya begini. Antum tidak akan menemukan, mungkin susah menemukannya, seorang penceramah atau guru atau ustadz yang mengatakan saya mau khutbah di sini tapi syaratnya begini begini begini. Ada nggak begitu Pak? Hah? Ada juga ya? Maksudnya kalau amplopnya kurang tidak mau. Ada begitu. Aneh. Nah, itu namanya berarti kalau sudah ada akad persyaratan begitu jadi gaji. Karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wattakhidhu muadzinan la ya'khudhu ala adhanihi ajran. Angkatlah seorang muadzin yang tidak mengambil upah dari adzannya. Cuma para ulama fikih sepakat membolehkan ju'alah. Ju'alah itu maksudnya kalau dia lakukan itu ya berikan dia ini, berikan dia dukungan. Kalau antum sering sebutkan di sini transportasi Pak ya. Nah, itu bukan persyaratan. Jadi dia hanya ju'alah. Dia kalau dia lakukan ya dapat, kalau dia tidak lakukan dia tidak dapat. Sekedar apa namanya? Ju'alah. Dia bukan persyaratan, tapi kalau dia lakukan ya berikan ini semacam tunjangan transportasi atau sejenisnya. Dia bukan gaji. Tapi permasalahan ini juga bisa mengarah kepada apa? Keburukan. Kalau kita tidak pandai-pandai mengaturnya. Seperti yang antum akui sendiri menjadi persyaratan. Nah, ini akan berbahaya. Nanti siapa yang mengajar kalau ada ini persyaratan seperti itu? Orang tidak mau membuka-buka kajian karena wah, kita harus punya budget begini-begini. Ada nilai negatifnya juga kalau itu menjadi persyaratan. Ya. Nih Anas bin Malik ya, radhiyallahu anhu, menyapa anaknya dengan kata-kata ya bunayyah. Apa itu ya bunayyah? Wahai anakku. Ada dalam Al-Quran ya bunayyah aqimis shalah. Wahai putraku. Ya, perintah kepada anaknya Luqman ya. Ya bunayya, wahai anakku, tabadzalu, saling memberilah, bainakum, di antara kalian, fa innahu awaddu lima bainakum, karena saling memberi itu membuat hubungan di antara kalian semakin memunculkan kecintaan. Awaddu, al-wud itu kecintaan, memperkuat saling mencintai. Anas bin Malik tentunya sebagai sahabat yang cukup lama tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berungkap kepada putranya dengan kata-kata seperti itu sebagai bentuk pelaksanaan apa yang selama ini dia pahami dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa saling memberikan hadiah itu adalah sesuatu yang bisa mempererat hubungan kebaikan. Dan ini terkadang banyak manfaatnya Pak ya. Coba antum ini,
kalau melihat sejumlah manuskrip tulisan ulama itu bisa ditemukan di negeri-negeri yang terjauh, perpustakaan Berlin sampai di perpustakaan yang ada di Washington sekarang, apa namanya Pak? Ada perpustakaan ya di Washington itu, banyak manuskrip Arab yang asli di situ milik ulama. Di Rusia juga banyak, dan di berbagai negeri yang begitu jauh. Orang terkadang kalau ingin mendapatkan predikat doktor dalam bidang tertentu, kalau dia pilih untuk mengedit manuskrip itu, ini Pak, kertas lama yang mungkin terbuat dari daun-daunan, ditulis dengan tangan. Itu untuk mengangkat menjadi buku pada zaman kita ini perlu seorang editor yang tangguh. Pertama, menulis dengan tangannya dulu, lalu diketik lewat komputer. Dari komputer lalu dicetak seperti buku yang ada pada zaman kita ini. Enak dibaca. Karena makhtut, tulisan-tulisan dulu itu susah dibaca. Terkadang orang melakukan itu dengan cara memakai ini Pak, apa namanya, kaca pembesar. Bersabar melakukan hal itu. Kalau ada hadis yang sebutkan di catatan kaki siapa periwayatnya. Kalau ada perbedaan antara manuskrip ini dan ini harus dijelaskan di catatan kaki. Terkadang dilakukan tahunan, bertahun-tahun dilakukan sampai selesai dalam satu kitab. Itu kalau dipertanyakan kok ada di negeri seberang sana, kok menjauh? Karena dulu para khulafa itu, para pemimpin kaum muslimin, kalau diberikan suatu cenderamata oleh wakil atau utusan suatu negara non muslim maksudnya, dibalas dengan cenderamata berupa tulisan ulama. Nih, ketika mereka bawa, mereka kan memiliki keahlian dalam menyimpan cenderamata. Ada zat yang mereka miliki untuk, atau mereka bikinkan tempat khusus sebagai menjadi apa namanya kalau di tempat bersejarah Pak, ya dimuseumkan, diberikan obat-obat supaya tidak terjangkau oleh rayap, dan apabila hujan atau musim dingin tidak tersentuh dengan cairan, lebih terpelihara. Sehingga kaum muslimin di beberapa abad berikutnya itu ketika ingin menggali buku tersebut, mendapat informasi, di perpustakaan Berlin ada tulisan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini ambil, dikopi atau dipoto. Semua klisenya itu diambil di setiap halaman, terkadang menjadi satu ini. Klisenya saja itu bisa menjadi sekian kardus. Ambil dari Mesir, ambil dari Suriah, ambil manuskrip inilah disatukan untuk mengedit menjadi buku pada zaman kita. Itu biasanya sejumlah universitas di Leiden, Belanda itu ada juga satu perpustakaan yang penuh dengan manuskrip Arab. Artinya saya sebagai praktisi usul fikih itu ada mendapat data bahwa di perpustakaan Leiden itu banyak manuskrip di sana yang belum tersentuh. Dan ini membutuhkan sejumlah ahli untuk dikeluarkan dalam bentuk kitab agar generasi berikutnya itu bisa menikmati tulisan-tulisan atau karya mahal tersebut. Artinya menghadiahi itu saling cenderamata ternyata bermanfaat ya. Bermanfaat. Seorang pemimpin memberikan cenderamata, mungkin dikasih kan dia nggak bisa baca kan.
Tapi mereka ketika senang diberikan hadiah itu, saya datang ke Khalifah Fulan, ini cendera matanya nih, tolong orang generasi kaum muslimin selanjutnya sendiri yang akan merasakan ketika berhadapan dengan manuskrip tersebut. Padahal yang memelihara siapa? Yang menyimpan siapa? Mereka. Lihat di antara banyaknya manfaat atau hikmah dari saling memberi hadiah ini, bisa menurunkan hikmah dan manfaat kepada generasi berikutnya. Belum masalah hati. Orang terkadang masuk Islam itu karena melihat akhlak-akhlak yang baik. Antum kalau bertetangga dengan orang non-muslim, kalau tetangga muslimnya itu baik, ini orang ininya tetangganya kan, ternyata ajaran Islam tidak seperti yang disebut-sebut bahwa kejam begini dan begitu. Ya, ini sebenarnya pelarian terjemahan. Kalau kita lihat di lafaz hadis Abu Hurairah itu, tahadu dari hadiah, saling memberi hadiah, tahabu. Kalau perkataan Anas bin Malik kepada putranya itu, dia katakan tabadzalu. Badzala itu memberi. Jadi ini oleh Imam Al-Bukhari sepertinya diberi makna tabadzalu di sini itu mirip dengan tahadu, saling memberi. Ya, mungkin itu yang menyebabkan Imam Al-Bukhari meletakkan hadis ini pada bab yang membahas masalah menerima hadiah. Perkataan Anas bin Malik kepada putranya, tabadzalu bainakum, saling memberi hadiahlah di antara kalian. Fa innahu awaddu lima bainakum, karena sifat itu lebih menanamkan kecintaan yang mendalam di antara kalian. Diartikan bahwa ini adalah pemberian hadiah. Ya. Ini Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala memberi judul man lam yaqbalil hadiyata lamma dakhala al-bughdu finnas, tidak menerima hadiah karena di antara manusia ini ada kebencian. Abu Hurairah mengatakan, ahda rajulun min bani Fazarah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam naqatan. Seorang laki-laki dari suku Bani Fazarah memberi hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk seekor unta. Fa'awwadahu, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas pemberian tersebut. Fatasakhatahu, tapi orang ini menampakkan sifat tidak senang. Abu Hurairah mengatakan, fasami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'alal mimbar yaqul, maka aku pun mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di atas mimbar, yuhdi ahaduhum, salah seorang di antara mereka memberikan hadiah, fa u'awwiduhu biqadri ma 'indi, sehingga saya juga membalasnya dengan sesuatu yang ala kadarnya ada pada saya. Thumma yaskhatuhu, lalu dia menampakkan sifat murka, tidak senang dengan cara ini. Wa aimullahi, demi Allah, wa aimullahi, demi Allah, la aqbalu ba'da ami hadza, saya tidak menerima lagi setelah tahun ini, minal arabi, dari orang-orang Arab, hadiyatan, suatu hadiah, illa min Quraisyin, kecuali kalau dia berasal dari suku Quraisy, au ansariyin, atau dari kaum Ansar, au thaqafiyin, atau dari Bani Thaqif, au dausiyin, atau dari kabilah Daus. Ini kabilah Abu Hurairah ini. Abu Hurairah itu namanya adalah Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi, dari kabilah Daus.
Ya, artinya orang-orang yang dermawan itu kan ketahuan sifatnya, bukan dipaksa-paksa atau sebenarnya tidak mampu tapi memaksakan. Seperti yang kami ceritakan tadi itu, kalau dia pikirkan kemaslahatan anaknya, jangan sampai tidak naik kelas, kalau tidak ini ikut berpartisipasi, wah ini adalah keburukan. Sementara dia sendiri uang belanjanya tidak cukup tapi memaksakan ikut-ikutan. Ya, karena dalam hadis itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membalas pemberian hadiah itu dengan apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam miliki sekedarnya, ala kadarnya. Ya, antum perlu ketahui kondisi kehidupan di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak seperti halnya orang-orang yang berlebihan. Buktinya apa? Kita sudah melewati sejumlah hadis yang menjelaskan bahwa ketika ada seorang wanita datang dengan dua anaknya ke rumah Aisyah radhiyallahu anha, yang hanya ada 3 butir kurma. Artinya dia datang meminta untuk diberi makanan. Yang ada di rumah Aisyah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu, hanya 3 biji kurma. Diserahkan 3 biji ini kepada wanita tersebut. Lalu dia berikan kedua anaknya masing-masing 1 biji. Ya, dengan lahap kedua anak itu memakan kurma sementara sang ibu memegang 1. Maksudnya untuk dia kan. Tapi karena habis, anaknya melihat lagi ke ibunya. Akhirnya yang 1 biji ini dibagi 2 lagi lalu diberikan. Ya, ini menunjukkan bahwa kondisi kehidupan di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Ya, tidak mungkin juga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kalau dihadiahi sesuatu, antum tahu sendiri naka itu ya unta kan, mahal kan, belum tentu ada. Nah, ini orang ini marah, menampakkan apa? Sifat tidak senang dengan pemberian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini hendaknya seseorang tidak menerima hadiah dari orang yang mempunyai maksud agar memperoleh balasan yang lebih banyak. Ya, apalagi kaum Ansar, di situ kan disebut ya orang-orang Quraisy, orang-orang Ansar yang menerima Muhajirin, Bani Thaqif dan juga kabilah Daus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui karakter mereka, karakter mulia, apalagi khusus Al-Ansar yang Allah Subhanahu wa taala puji di dalam surat Al-Hasyr, walladzina tabawwa'ud dara wal imana yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Allah Subhanahu wa taala memuji kaum Ansar dengan sifat mulia ini, dermawan. Walladzina tabawwa'ud dar wal iman, dan orang-orang yang lebih duluan menghuni, maksudnya Madinah, dan mereka beriman, memiliki keimanan. Yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka ini penduduk Madinah mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, mereka tidak ada perasaan dalam dada mereka itu sifat berat terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka, maksudnya untuk menafkahi orang-orang Muhajirin. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, dan mereka orang-orang Al-Ansar itu lebih mengedepankan orang-orang Muhajir daripada diri mereka walaupun mereka sendiri menghadapi kesusahan. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun, barang siapa yang Allah hindarkan dari kekikiran sifat pelit dirinya, maka itulah orang-orang yang beruntung.
Ya ini karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui karakter sekian suku dan mewaspadai sifat-sifat yang terjadi, adanya yang memberi hadiah ketika dibalas dengan yang lebih sedikit sesuai dengan kemampuan Nabi, ya menampakkan sifat buruk ini di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.